البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya. Siapa lagi yang belum nampak? Halif mana Halif? Sakit? Tak sehat. Tadi dikejut ah? Kenapa? Kurang sehat. Baik, kita masuk ke muka surat 32, betul ya? Qala rahimahullahu qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus sabi' al-as'ilah. Pelajaran yang ketujuh, pertanyaan-pertanyaan. Tunjuk jari. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang datang berikut ini. Yang pertama, halil khariju minas sabilaini min nawaqidil wudu. Apakah yang keluar dari dua jalan itu termasuk pembatal wudu? Baik. Insyaallah ini mudah-mudah aja ya, senang. Yang kedua, halin naumul mustaghriq, tapi di sini mustaghraq, min nawaqidil wudu, apakah tidur yang melenakan, tidur yang nyenyak termasuk pembatal wudu? Ayo. Yang ketiga, hal aklu lahmil ibil min nawaqidil wudu, apakah memakan daging unta termasuk pembatal wudu? Baik. Yang keempat, hal masul farj min nawaqidil wudu, memegang kemaluan termasuk pembatal wudu? Baik. Walaupun memang khilafnya besar. Yang rajih pembatal wudu dengan beberapa syarat. Kemudian yang kedua, akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sehingga bersuci, sehingga berwudu, ya, berwudu bagian dari bersuci. Yang kedua, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'atawadda'u min luhum, apakah saya harus berwudu dari daging daging ibil unta? Qala na'am. Yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa falyatawadda, barang siapa memegang tayyib. Kalau mazhab Syafi'iyah memegang lawan jenis maka dia harus berwudu. Tayyib. Kemudian yang berikutnya yaitu al-wahdatur rabi'ah as-shalawatul khams. Juz yang kelima, boleh dikatakan fasal yang keempat. Ya, fasal keempat adalah sholat 5 waktu, ya rahmatullah. Kita masuk ke muka surat 34, ad-darsul awal, ahamiyatus sholah, pentingnya sholat. As-soalul awal, ma ahamiyatus sholati fil Islam. Apa pentingnya sholat di dalam Islam? Ahamiyah, memiliki nilai yang muhimmah, yang penting. As-shalah hiya a'zamu ruknin ba'da syahadatain. Salat adalah rukun yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Wa hiya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, dan dia adalah amalan hamba yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat. Baik, dari mana kita tahu dia rukun terbesar kedua? Berarti dilihat dari hadis apa kira-kira ya yang berbicara masalah rukun ya? Abdullah bin Umar, boleh, bunyal islamu ala khamsin, betul. Disebutkan di situ adalah di nomor 2 riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis lain enggak ya? Iya, hadis Jibril misalkan. Hadis Jibril itu hadisnya siapa? Umar bin Khattab, riwayat Muslim. Atau yang lain hadis Jibril, hadis siapa lagi? Selain Umar, datang dari siapa sahabatnya ya?
Selain Umar, siapa yang ingat? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik. Demikian pula apa diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma tentang utusan Abdul Qais yang Nabi mengatakan amurukum bi arba wa anhakum an arba. Aku merintahkan kalian dengan 4 perkara dan aku melarang kalian dari 4 perkara. Kemudian mengatakan amurukum bi al-imani billahi wahdah. Aku memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah semata. Kemudian atadruna mal imanu billahi wahdah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Nabi mengatakan yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus shalah dan seterusnya. Ya rahmatullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Kemudian mengatakan apa itu? Wa shaumu Ramadan wa antu addu al-khumusa minal maghnam. Kalian membayarkan 1/5 dari ghanimah. Nabi tidak menyebutkan haji. Dengan apa? Beberapa pertimbangan dari para ulama. Kenapa Nabi tidak menyebutkan haji? Tapi intinya nomor 2 memang apa? Masalah sholat. Pertama syahadat, yang kedua memang sholat. Demikian pula yang menunjukkan pentingnya masalah sholat adalah seseorang diakui keislamannya. Memang apa? Nomor 2 adalah apa? Sholat. Allah Ta'ala mengatakan fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, yaitu taubat dari kesyirikan dan kekufuran, kemudian mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya disebutkan nomor 2. Demikian pula persaudaraan diakui ketika mereka melakukan itu. Fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertaubat dan mereka menunaikan sholat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka merekalah saudara kalian di dalam agama ini. Dan memang perintah terbesar kedua memang itu. Allah Ta'ala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah semata dalam keadaan memurnikan agama kepadanya. Tayyib, hunafa dalam keadaan lurus, dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Menunjukkan memang sholat ini nomor 2 yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat memang. Dan dalil-dalil yang lain banyak. Kemudian wahia awwalu ma yuhasabu bihil abad. Dan sholat adalah amalan yang pertama kali seorang hamba diperiksa tentangnya pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis terkenal ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalih as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa dari seorang hamba dari amalannya adalah sholat. Baik. Menunjukkan betapa pentingnya karena ini terkait dengan hak Allah. Adapun yang terkait dengan hak makhluk yang pertama kali diperiksa apa? Masalah darah ya. Baik. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar, hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Inna awwala ma yuqda bihi bainal ibadi yaumal qiyamah fid dima. Sesungguhnya pertama kali yang diselesaikan di antara para hamba pada hari kiamat adalah darah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Baik. Apalagi perkara yang menunjukkan pentingnya sholat, terutama yang hari-hari ini sedang dirayakan oleh kaum muslimin, tapi acara bid'ah ya, tak betul. Acara apa itu? Acara apa itu? Hari-hari ini ada acara apa? Bukan tahun baru Cina, bukan. Iya apa itu? Iya jelas Isra Mi'raj itu ya katanya. Baik. Menunjukkan apa? Semua amalan, semua syariat itu malaikat Jibril yang turun di bumi mengajarkan syariat tadi. Tapi untuk sholat, Nabi yang dipanggil naik ke atas. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa dan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai sholat itu. Dan seterusnya, keutamaan sholat banyak sekali. Cuma yang banyak dilalaikan oleh para kiai-kiai dan ustadz yang mengajarkan
acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj apa? Yaitu Nabi naik ke atas, menunjukkan memang Allah di atas. Kalau Allah di samping Nabi, ngapain jauh-jauh naik ke atas? Tapi mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ini kontradiksi yang sangat aneh. Kemudian masuk ke muka surat 35. Adar Susani, pelajaran kedua, mata ya'murul abu waladahu bis-shalah. Bilakah, kapankah seorang ayah memerintahkan anaknya untuk sholat? Tayyib. As-soalul awal, soal cuma satu ya. As-soal, mata ya'murul abu waladahu bis-shalah. Bilakah seorang ayah memerintahkan anaknya untuk sholat? Al-jawab, ya'muruhu bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Dia memerintahkan anaknya untuk sholat jika telah mencapai 7 tahun. Wa yadribuh, memukulnya, alaiha, disebabkan karena sholat. Ala di sini ala sababiyah, karena anak itu tak mau sholat, boleh dipukul. Idza balagha 10 sinin, jika sudah mencapai 10 tahun. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka itu berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat dalam keadaan mereka berusia 10 tahun. Hadis ini hasan ya, ma'ruf. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan lain-lain dari jalur Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Amr bin Syu'aib hasan, soduk. Maka hadis ini hasan. Ini hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Tayyib. Bukankah anak itu menjadi balik ketika apa? Mungkin 15 tahun kah, atau yang seperti itu? Sudah tumbuh rambut di bulu, rambut di kemaluannya, atau sudah mimpi basah, atau kalau anak perempuan berarti apa? Sudah haid. Kenapa? Riwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Tapi kenapa mereka sejak kecil sudah dilatih untuk sholat? Ini kata para ulama untuk membiasakan mereka mendekat kepada Allah. Membiasakan mereka menaati Allah sejak kecil agar setelah besar itu tidak asing dan tidak susah untuk dilatih. Kita tahu rotan kalau masih kecil, masih muda itu mudah dibentuk jadi bentuk-bentuk yang cantik. Kalau sudah tua susah sekali, harus dipanaskan dengan api. Itu pun hasilnya jadi tak cantik, jadi apa itu, gelap, hitam, terbakar, tak cantik. Makanya sejak kecil dilatih dengan bagus-bagus. Baik. Dilatih menjalankan perintah dan juga dilatih menjauhi larangan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lain dari Al-Hasan bin Ali, tatkala beliau baru usia kurang lebih berapa 7 tahunan itu, ya rahmukallah. Dia memasukkan kurma sedekah ke dalam mulutnya, maka Nabi menyuruh membuang sambil apa? Dibuang dengan air liurnya itu. Kih, ala ta'lam, apakah engkau tidak tahu anna la yahillu lana shadaqah, kita ini tidak halal untuk kita barang sedekah. Sejak kecil dilatih untuk tidak berbuat maksiat. Dan ini anak ini akan beruntung nanti di hari kiamatnya, termasuk salah satu dari 7 orang yang dinaungi di hari yang panas itu. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di dalam peribadatan pada Allah walaupun belum balik. Tapi dia pahalanya tidak disia-siakan. Dan orang tuanya juga turut mendapatkan pahala. Hadis yang 7 orang tuh hadisnya siapa ya? Hadis siapa ya? Sahabatnya siapa? Abu siapa? Iya, Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dan orang tuanya mendapatkan pahala seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi sedang berjalan-jalan, tahu-tahu ada satu rombongan dari luar Madinah. Maka Nabi bertanya, "Manil qaum?" Siapa kaum ini? Mereka mengatakan, "Nahnu muslimun." Kami adalah kaum muslimin. Kemudian mereka balik bertanya, "Waman anta?" Siapa Anda? Maka Nabi mengatakan, "Ana Rasulullah." Aku adalah Rasulullah. Mereka masuk Islam tapi belum pernah jumpa Nabi. Kemudian ada seorang wanita mengangkat anak kecilnya.
mengatakan alihada hajjun, apakah anak kecil ini boleh berhaji? Nabi mengatakan na'am walaki ajrun, iya, dan engkau mendapatkan pahala. Nah, orang tua mendapatkan pahala karena membawa anaknya beribadah, mengajak anaknya berlatih ibadah dan seterusnya. Jadi sejak kecil anak dilatih untuk sholat, ini baik. Baik. Jangan apa kecil-kecil dilatih jadi gangster, wah kasihan nanti orang lain jadi dibully, dianiaya. Kemudian mereka dipukul kalau 10 tahun belum sholat, walaupun belum sampai belum sampai berdosa. Tapi Nabi yang menyuruh agar mereka jadi baik, agar tidak terbiasa mengikuti setan yang yang malas untuk sujud, ya. Ayo jalan dulu. Baik. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini pemukulannya bukan darbut ta'zib, bukan untuk menyiksa, tapi darbut ta'dib, untuk mendidik. Bukan karena mereka berdosa lalu dihukum, tapi untuk pendidikan agar dilatih. Baik. Jadi masanya adalah 7 tahun untuk dilatih sholat sedikit demi sedikit. Baik. Tanpa dibebani menghafal dari awal sampai akhir semua rukun-rukun dan doa, tapi perlahan sedikit demi sedikit dimasukkan dari Al-Fatihah, kemudian tambahan mungkin zikir ruku, zikir sujud dan seterusnya. Baik. Kita masuk ke muka surat 36, Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, limadza tusolli. Kenapa Anda sholat? As-soal, limadza tusolli, kenapa Anda sholat? Al-jawab, usolli li'annallaha amaroni bidzalik. Saya sholat karena Allah memerintahkan saya melakukan itu. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat, juga tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Salat ditegakkan. Dijelaskan oleh Qatadah sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabari, sanadnya boleh disahihkan, minimalnya adalah hasan. Yang dimaksudkan iqamatus shalah yaitu menunaikan syarat dan rukunnya serta kewajiban-kewajibannya. Itulah menegakkan sholat. Kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat yaitu memenuhi syarat rukunnya, meletakkan pada orang yang berhak mendapatkannya, dan seterusnya. Kita tahu zakat ada nisab dan ada haulnya. Warka'u ma'ar raki'in. Ini adalah dzikrul ba'd urida bihil kul dalam pembahasan balaghah. Yaitu menyebutkan sebagian, namun yang dimaksudkan semua, yaitu bukan hanya rukuk tentunya, tapi ya semua rukun-rukun sholat dari takbiratul ihram hingga salam. Walaupun kemudian syariat memberikan keringanan, kadang orang tertinggal karena udzur atau apa, yang penting masih boleh ikut rukuk bersama imam, dimaafkan, tak mengapa. Walaupun tidak sebagus orang yang berjaya mendapatkan Fatihah. Ini menunjukkan perintah hukum asal sholat itu adalah berjamaah, sholat 5 waktu itu. Kecuali yang Allah Ta'ala berikan keringanan. Dan telah disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, as-sholah silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Sesuai namanya ya, as-sholah silah. Sholat itu silah. Yaitu sebagai hubungan atau penghubung. Silah pakai tak marbutah. Silah bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Rabbnya. Yang tidak mau sholat berarti dia memutuskan hubungan. Kalau memutuskan hubungan ya siap-siap mendapatkan kemurkaan dan kecelakaan. Na'udzubillah. Kalau sering berhubungan ya mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya. Soal berkenaan dengan konteks bahwasanya sholat itu menjadi tolak ukur dari amalan yang lainnya, itu sahih atau tidak sahih? Itu sesuai dengan hadis Abi Hurairah tersebut. Kalau tidak salah, sebentar. Kalau tak salah terkait dengan hadis itu ya. Si hadisnya sama dengan hadis Abi Hurairah. Cuma nanti soal anak-anak periksa kelengkapan lafadznya itu. Insya Allah. Kalau tak salah di sebagian riwayatnya disebutkan yang inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi as-shalah. Kemudian di sebagian riwayat disebutkan yaitu fa in shaluhat naja. Kalau dia
Kalau sholatnya baik, dia selamat. Wa illa, kalau dia tidak selamat, maka kemudian kalau sholatnya tidak baik, maka Allah mengatakan ungduru hal li abdi min nawafil. Lihat apakah hambaku memiliki apa sholat sunnah, fayukammalu biha, maka disempurnakan dengan itu sholatnya. Coba nanti Anda lihat kelengkapan lafadznya, insya Allah.